Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Irhamna Utami dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan juga praktisi PIK. Terima kasih atas kehadirannya Bu pada acara hari ini. Kemudian pada Bapak Hadi Ismanto, SHI MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Bapak Muhammad Mustafid Esfil, Wakil Sekretaris PWNU DIY dan Sekretaris Bapak Nur Iman Foundation Melangi Yogyakarta. Kemudian kepada Ibu Anissa Koi Ria Mustada, beliau juga adalah digital trainer untuk acara ini. Kemudian yang kami hormati seluruh dosen, tenaga pengajar dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, para mahasiswa dan mahasiswi yang bergabung pada acara siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas nama Kementerian Kominfo atas partisipasi Bapak Ibu yang menjadi peserta dalam acara ini. Literasi digital adalah sebuah keniscayaan yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Banyak hal yang harus diketahui karena teknologi itu suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan kita. Tentunya dalam berbagai aktivitasnya memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai hal, baik untuk belajar, memperkuat aspek keilmuan, tidak kalah penting dalam aspek kehidupan sehari-hari. Namun, seperti kita ketahui, internet bisa juga memiliki manfaat ataupun dampak negatif, seperti pisau bermata dua. Aspek-aspek negatif ini yang perlu diketahui dan kita hindari. Berbagai aspek negatif bisa menyebabkan berbagai macam dampak kepada kita, baik itu informasi yang tidak benar atau hoax, baik itu sifatnya kepada masalah-masalah disintegrasi dan lain sebagainya. Kenapa nih, Bu? Halo, mohon maaf, ada yang suara saya dapat diterima dengan baik. Oke, kami lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada program literasi digital bersama Pandu Digital Indonesia, kami memiliki 4 pilar yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, memang ini lebih kepada aspek teknologi, yaitu digital skill dan digital safety. Nanti akan diuraikan oleh para narasumber kita. Tentu aspek ini lebih mengenai bagaimana memanfaatkan perangkat-perangkat digital yang kita miliki, baik hardware maupun software. Tidak kalah penting ada aspek safety atau keamanan digital. Karena saat ini berbagai bentuk kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bisa terjadi karena kita lalai untuk memahami berbagai aspek keamanan yang ada di dunia digital tersebut. Kemudian di lain aspek teknikal ada aspek yang justru sangat krusial saat ini, yaitu aspek non-teknikal kami menyebutnya, yaitu digital culture dan digital ethic. Salah satu yang menjadi kunci pokok dari digital culture dan digital ethics adalah bagaimana kita rasa persatuan kesatuan NKRI kita tetap menjaga Pancasila dan juga nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai, etika di dunia maya tentu tidak hanya untuk kita yang berada di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita seringkali lupa bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan nyata sama dan identik di dunia digital. Manakala terjadi kejahatan di dunia digital,
tuntutannya akan sama, dan seperti halnya kejahatan di dunia digital akan sama dengan yang dituntut di dalam dunia nyata. Oleh karena itu, janganlah melakukan tindakan-tindakan kriminal di dunia digital. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh para narasumber. Semoga semua ini akan menjadi kekuatan, memperkuat nilai-nilai Pancasila, lebih mencintai untuk menyayangi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti kegiatan literasi digital bersama Pandu Digital Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, terutama saya mau berterima kasih dulu untuk moderator cantik yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing tentang literasi digital, dan yang paling saya muliakan dan saya apresiasi kepada tim penyelenggara, karena saya termasuk salah satu tim penyelenggara literasi digital di Aceh. Jadi sebagaimana kita tahu, kita semuanya itu adalah netizen ya, netizen. Kalau sering kita dengar itu netizen maha benar gitu ya, kalau misalnya di sosial media. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Irhamna Utami. Selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu tentang problem solving atau kecakapan digital. Sebagaimana kita tahu, ada 204,7 juta pengguna internet di Indonesia, itu pada Januari 2022. Tingkat penetrasi internet di Indonesia sendiri itu mencapai 73,7% dari total populasi pada awal tahun 2022. Nah, dari 204,7 juta manusia nih, kita termasuk nggak salah satunya di situ? Pasti dong termasuk ya kan? Oke, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Nah, itu menurut laporan We Are Social. Itu terdapat 204,7 pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Nah, pertanyaannya, apakah kita netizen ini sudah cakap digital belum? Sudah tahu belum literasi digital itu apa? Oke, mari kita lihat. Next ya. Oke, saya lebih ke mengangkat temanya, membahas tentang citizenship. Nah, oke, mari kita lihat warga digital. Warga digital, apa itu warga digital? Yaitu orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi. Nah, teknologi digital dengan percaya diri, sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka lihat secara online, berinteraksi secara positif, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kita sudah melakukan itu belum kira-kira selama ini? Sudah positifkah kegiatan kita saat menggunakan digital? Oke, mari kita lihat nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada literasi digital. Memang tantangan masyarakat modern sekarang itu adalah menggunakan internet ataupun media digital. Memberikan banyak sekali manfaat, namun juga membuka peluang terhadap beragam persoalan. Salah satunya itu ada skimming terhadap ATM. Teman-teman pasti pernah merasakan itu ya, skimming ATM itu kesel sekali ketika mahasiswa perlu uang ini di akhir bulan gitu ya. Aduh, kacau ini. Ini skimming. Nah, ini peluang untuk para kita semua ini, terutama teman-teman semua, bisa mengembangkan skillnya terhadap digital ini. Salah satunya memberantas masalah skimming gitu ya.
Nanti banyak lagi contohnya. Nah, berdasarkan survei Indeks Literasi Digital Nasional 2020 itu di 34 provinsi di Indonesia, akses terhadap internet itu berkembang cepat dan terjangkau dan tersebar hingga pelosok. Itu penelitian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2022. Nah, sedangkan literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Itu untuk literasinya, sedangkan pengguna digitalnya itu udah tinggi, tapi pemahaman terhadap literasinya itu masih sedang-sedang saja, masih di level sedang. Oke, dan saya bersyukur untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini itu semua kedepannya paham akan literasi digital dan bisa di-sharing ke teman-temannya yang lain yang belum berkesempatan ikut pada hari ini. Nah, kurangnya kecakapan digital dalam menggunakan perangkat keras ataupun perangkat lunak menimbulkan pengguna media digital yang tidak optimal. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital warga. Nah, tentang budaya ini juga nanti akan dijelaskan oleh pematerinya sendiri. Kemudian rendahnya etika digital. Nah, berpeluang menciptakan ruang digital yang tidak menyenangkan karena terdapat banyak konten negatif. Mungkin teman-teman bisa merasakan ya sekarang banyak sekali konten-konten negatif yang di-share, yang kita sendiri tanpa memfilternya langsung menerima. Itu bisa teman-teman lihat sendiri. Bahkan mulut netizen itu sangat cepat sekarang ya. Kalau misalnya secara online, lebih ke tangannya lebih cepat daripada mulut atau isi pikiran dan hatinya. Dan nanti itu untuk etika juga akan dijelaskan oleh narasumbernya. Kemudian rapuhnya keamanan digital berpotensi terhadap kebocoran data pribadi maupun penipuan digital. Nah, itu tidak dapat dipungkiri masalah keamanan digital ya. Dan saya berharap kepada teman-teman semua, memang keamanan digital ini sulit untuk kita berantas gitu ya. Karena semua akun kita menggunakan email, menggunakan alamat, menggunakan foto gitu ya. Dan semua itu diverifikasi dan semua data itu masuk. Selagi kita masih menggunakan Google, itu keamanan kita masih terancam sepertinya. Nah, saya juga berharap nantinya kepada Kominfo nih, gimana caranya biar kita punya Google sendiri ya, apa sih namanya itu. Nah, saya kira demikian nanti akan juga dibahas oleh masalah keamanan cyber sendiri nih, ada narasumbernya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk melihat warga digital ini apakah sudah paham literasi dengan 100%, ini ada tabel kompetensi literasi digital. Ini ada beberapa komponen. Nah, dari JPLIDI 2018, mereka mengategorikan 10 kompetensi. Yang pertama itu masalah akses. Akses, bagaimana aksesnya. Kemudian paham, seleksi, distribusi, produksi, analisis, verifikasi, evaluasi, partisipasi, kolaborasi, dan sebagainya. Nah, tolak ukur untuk melihat seseorang sudah kompetenkah dia dalam menggunakan digital, dari sini kita lihat dari poin-poin ini semua. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di layar. Oke. Kemudian ini penjelasannya. Mengakses. Apa itu mengakses? Yaitu untuk mendapatkan informasi dengan mengoperasikan media digital. Semua kita pasti bisa melakukan dan mengakses. Bahkan mengakses sekarang itu sudah sangat berkembang dan kita tidak ada batasnya untuk mengakses semua informasi yang kita inginkan. Nah, bagaimana kita bisa cakap digital? Setelah kita mengakses, kemudian kita menyeleksi. Mungkin teman-teman bisa lihat nih di poin nomor 2, menyeleksi. Setelah mengakses, menyeleksi. Misalnya teman-teman mengakses sebuah berita. Setelah mengakses sebuah berita, kemudian kita menyeleksi. Menyeleksi dalam memilih dan memilah berbagai informasi dari berbagai sumber yang diakses dan dinilai dapat bermanfaat untuk pengguna media digital. Ketika kita mengakses satu berita, tidak cukup dan tidak stuck di situ aja. Kita perlu membandingkan beberapa berita agar kita bisa memastikan ini benar atau hoax berita yang kita terima. Nah, kemudian dari hasil tersebut kita bisa memahami informasi yang sudah diseleksi sebelumnya. Ini benar nggak kira-kira? Nah, di sini yang penting nih analisis. Sejauh mana kita bisa menganalisis
berita tersebut. Bisa nggak ini kira-kira kita menganalisis beritanya benar atau tidak? Nah, kemudian memverifikasi, melakukan konfirmasi silang dengan informasi sejenisnya. Nah, kemudian dari berita tersebut kita evaluasi, mempertimbangkan mitigasi risiko sebelum mendistribusikan informasi dengan mempertimbangkan cara dan platform yang akan kita gunakan. Teman-teman sering mungkin ya, ketika menerima berita, baik itu di Instagram, di TikTok ini, di Twitter, itu pasti kalau di Twitter langsung di-tweet lagi. Nah, kita harus seleksi dulu, ini benar nggak beritanya. Nah, kemudian mendistribusikan kompetensi dalam membagikan informasi dengan mempertimbangkan siapa yang akses informasi tersebut. Apakah dia anak kecil atau teman-teman sebaya kita atau yang lebih dewasa dari kita. Nah, kemudian memproduksi kompetensi dalam menyusun informasi baru yang akurat, jelas, dan memperhatikan etika. Nah, lagi-lagi disebutkan etika. Etika dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, ini sangat diperlukan. Kemudian berpartisipasi, kompetensi untuk berperan aktif dalam berbagai informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring lainnya. Kemudian berkolaborasi, kompetensi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama pemangku kepentingan lainnya. Dan hari ini kita sudah melakukan berkolaborasi nih antara pelaksana kegiatan acara dan Kominfo, sehingga berita-berita tentang literasi digital ini sampai kepada teman-teman semua dan kita khususnya. Oke, kemudian kewarganegaraan digital. Sama yang pertama itu mengakses ya. Kemudian memahami, kemudian berkomunikasi secara bertanggung jawab. Nah, kita netizen, warga digital, punya hak dan tanggung jawab dalam menggunakan smartphone kita, dalam menggunakan digital. Kita punya hak dan punya kewajiban, dan itu harus kita pahami apa hak kita dan apa kewajiban kita. Contohnya nih yang sekarang lagi viral banget nih tentang Lesti Kejora KDRT. Ada yang sampai yang kesel liatnya, kok beritanya itu aja ya. Nah, itu hak dia. Nah, hak kita netizen apa nih? Kewajiban kita netizen apa nih? Berhak nggak kita untuk mengatur dia? Kan seperti itu. Sudah bijakkah kita sebagai netizen menggunakan media sosial? Nah, kemudian menjual dan membeli. Ini lebih ke bisnis ya. Kemudian tetap sehat, tetap aman. Lagi-lagi tetap aman. Tetap aman menggunakan media sosial, menggunakan digital kita sendiri bagaimana. Kemudian mengenali hak dan tanggung jawab. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi. Kemudian mematuhi aturan. Nah, jangan sampai kita terkena undang-undang IT ya. Nah, pada umumnya kita mengartikan literasi digital itu sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Bahkan kecakapan dalam penguasaan teknologi dianggap kecakapan yang paling utama. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan hanya sekedar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Jadi warga digital yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari pemaparan tadi, kurang sedikitnya kita sudah masuk belum nih yang paham digital? Mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri ya, jawab aja dalam hati gitu ya. Oke, nah bagaimana cara mempraktikkan interaksi online yang positif? Yang pertama nih, kenali audiens kita. Kenali dulu audiens kita siapa. Nah gitu, seperti yang tadi ya, moderatornya. Mengenali siapa narasumbernya, siapa pesertanya, mahasiswakah, dosenkah. Di sini kembali lagi kepada etika kita. Kemudian tempatkan diri Anda di posisi orang lain. Biasa sering ya kalau misalnya teman kita curhat, untuk kita bisa masuk ke curhatan dia itu, kita harus memposisikan diri kita itu di posisi dia agar curhatannya itu masuk gitu ya, biar nyambung terhadap apa yang dia ceritakan kepada kita.
Kemudian perlakukan semua orang sama pentingnya. Nah, ini penting nih. Ini biasanya nih mahasiswa nih terhadap mahasiswinya. Kalau mahasiswinya kurang menarik, itu pasti pelakuannya itu kurang. Saya pernah mengalami itu, tidak boleh ya. Nanti masuknya ke bully nanti. Kemudian keterbukaan. Dalam interaksi online, mungkin kita untuk menciptakan interaksi online yang positif itu adalah keterbukaan. Tapi tanda keterbukaannya tuh konotasinya yang positif ya. Kemudian peka terhadap lingkungan. Oke teman-teman. Nah, kemudian 4 cara untuk menumbuhkan rasa empati. Yang pertama sekali apa ini? Tempatkan diri Anda di posisi orang tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian perlakukan semua orang sama pentingnya. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, peka terhadap lingkungan. Maka ketika 4 komponen ini kita terapkan, rasa empati kita itu akan tumbuh. Nah, oke. Next. Nah, kemudian identifikasi. Nah, masuk ini dia nih, cyberbully, pembuat onar, predator, atau penipu. Oke, mari kita lihat. Apa perbedaan antara percakapan online vs online? Mungkin teman-teman bisa tahu ya. Nah, kekurangannya ini bisa kita lihat di sini. Lebih sulit memahami apa yang coba disampaikan seseorang. Kita tidak bisa lihat bahasa tubuhnya itu bagaimana, gerak tubuhnya itu bagaimana, tangannya bagaimana, matanya bagaimana. Nah, ketika kita percakapan offline, kita bisa lihat dia berbohong, ataupun dia berkata jujur dari gerak tangannya, dari gerak tubuhnya, dari gerak matanya. Itu bisa kita lihat. Kalau secara online bagaimana? Nah, susah kan? Oke. Mengapa komunikasi yang bertanggung jawab itu penting saat online? Jika kita saling menghormati dan menerima perbedaan, kita menyadari bahwa di balik setiap layar ada manusia. Kita bisa melakukan percakapan yang memungkinkan diri sendiri dan komunitas kita berkembang menjadi lebih baik dan lebih berguna. Seperti yang kita lakukan hari ini. Insya Allah berguna dunia akhirat. Begitu ya teman-teman. Nah, mari kita lihat contoh percakapan ini. Bisa nggak salah satu volunteer untuk baca ini? Tolong dong, moderatornya, pemandu acaranya, bisa nggak ini? Volunteer dong 1 orang. Iya, Ibu. Ya, volunteer dong 1 orang, tolong dibaca. Yang mana Ibu? Mungkin boleh Nah, dibacakan. contoh percakapan ini. Masuk ke manakah dia ini? Contoh percakapan. Tolong berhenti berkirim pesan kepada saya. Oke. Apa jawabannya? Satu sekolah nggak suka padamu, jangan muncul lagi. Hari ini baju kamu jelek, bikin semua orang ketawa. Mau nangis ya? Jangan cengeng. Waduh, ini kayaknya cyberbully ya Bu ya? Ya, benar. Ini masuk ke cyberbully. Ini sering sekali terjadi di sekeliling kita. Yang harus kita antisipasi. Karena cyberbully ini itu bisa berefek ke psikis seseorang. Itu sangat terganggu. Dan teman saya itu sudah pernah mengalami ini. Sampai dia itu harus ke psikiater. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menghindari percakapan atau situasi berbahaya? Oke, mari kita lihat. Nah, yang pertama, hati-hati saat berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Rahasiakan informasi pribadi seperti foto, tanggal lahir, alamat, dan ini nggak bisa ya kita antisipasi ya di akun belanja online aja ini diminta semua ini informasi pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, hati-hati berinteraksi dengan orang yang mencurigakan. Kemudian blokir atau unfollow orang yang kasar, kemudian laporkan perilaku yang buruk. Nah, saya sudah pernah nih mengalami dengan orang-orang yang mencurigakan. Ini para disebutkan predator ini ataupun penipu. Penipu dia minta bantu dompetnya ketinggalan di SPBU, minta bantu, tolong kamu jadi pemilik dompet ini, kamu mengaku dompet ini tinggal dan saya sebagai abang kamu bilang nanti isi dompet ini sekian. Saya sudah pernah mengalami dan kerugiannya itu sampai 700.000 gitu. Memang kalau kita bilang apa ya,
otak kita itu dicuci seolah-olah ini teman kamu loh, padahal nomor baru. Nah, itu bisa diantisipasi. Kira-kira kalau nomor itu nggak dikenal, nggak usah dihiraukan, ataupun jangan diangkat, bisa ditinggalkan pesan aja gitu ya. Mungkin pesan untuk yang terakhir kalinya, pertanyaan saya nih terlebih dahulu, apakah kita sudah paham literasi digital ini dengan sepaham-pahamnya, ataupun sudah masuk berapa persen kita memahami literasi digital? Dan satu lagi, tangan kita sebagai netizen yang maha benar warga digital, jangan secepat pikiran kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang berpartisipasi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kominfo atas kerjasama yang baik yang dilaksanakan dengan kolaborasi literasi digital Kominfo dengan Unisida. Saya sapa dulu narasumber Ibu Irham dari Aceh, dari Mbak Anissa, kemudian sahabat Muhammad Mustafid. Alhamdulillah pada siang ini saya dibagai dengan digital culture. Pertama, mari kita lihat materinya. Baik, ini saya. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Irham tadi tentang bagaimana jumlah pengguna dari internet saat ini berdasarkan data yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Internet Indonesia, 77% pengguna internet di Indonesia. Ini cukup tinggi sekali. Itu kalau dihitung 212 juta. Data terakhir yang disampaikan oleh Kementerian itu 204,7 juta. Nah, yang khusus media sosial itu berjumlah 191,4 juta. Artinya pengguna internet itu sangat tinggi. Persoalannya adalah sejauh mana itu kategori literasi. Tadi disampaikan oleh Ibu Irham, masih kategori sedang. Nah, dengan pengguna yang sangat tinggi ini, tentu kita harus memiliki culture. Kenapa demikian? Karena sebagaimana disampaikan Pak Boni dari Kominfo, dunia digital dengan dunia yang sebenarnya sekarang tidak ada bedanya. Ketika melakukan kejahatan di dunia maya, maka hukumannya sama. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk usia pengguna yang kita namakan dengan digital native, usia 13 sampai 18 tahun, jumlahnya 99,16%, sangat tinggi sekali. Kelompok usia 19-34 tahun, 98,64%. Anak-anak 62%. Ini kalau tidak ada culture, maka akan menjadi bahaya untuk masa depan bangsa ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kemudian penetrasi internet itu digunakan untuk informasi. Untuk informasi, data menunjukkan 47,5%, artinya cukup tinggi. Baik, langsung saja pada digital culture ya. Tantangan implementasi Pancasila di era digital ya. Jadi kalau kita bicara digital culture, bagaimana berbudaya di dunia maya yang baik, ada data survei yang dilakukan Microsoft dengan digital
Civility Index, laporannya dari 16.000 responden dari 32 negara tahun 2020, kita nomor 29. Itu artinya peringkat sangat bawah. Bagaimana mereka budayanya bermedia sosial untuk kita di Indonesia adalah sangat rendah. Sempat naik sebenarnya pada tahun 2018 sebelum pandemi. Tapi pandemi itu meningkat. Kenapa kok meningkat? Tentu karena aktivitas terbatas, kemudian aktivitas terbatas, banyak di rumah, nah, itu menyebabkan negatif yang dilakukan oleh para netizen dalam melakukan bermedia sosial. Baik, saya langsung pada bagaimana nilai Pancasila itu kemudian bisa kita terapkan untuk menjadi warganet. Kita tidak bisa menjadi warga hanya warga biasa, kita juga menjadi warganet, ini sudah dihindari. Dari data sudah menunjukkan hampir 90% masyarakat Indonesia adalah menggunakan internet, begitu juga bermedia sosial. Baik para peserta yang mengikuti kegiatan digital ini, mari kita lihat yang pertama. Nah, ini bahasa yang disampaikan oleh Bu Irham tentang kecakapan. Kecakapan ini menjadi tolak ukur kita di dalam bermedia. Bagaimana kita bisa cakap? Tentunya bagaimana upaya kita memperoleh informasi. Mencari informasi itu literasi. Nah, yang banyak menggunakan digital. Oleh karena itu, di dalam mencari informasi ini membutuhkan filter. Baik, kita lihat sekarang bagaimana Pancasila, sila pertama, sebagai filter tentang keagamaan. Kecakapan budaya digital terkait nilai ketuhanan yang Maha Esa dimulai dengan kemampuan untuk mengakses. Saya jelaskan tadi beberapa kompetensi terkait mengakses. Lalu mengeksplorasi dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama. Ini Kominfo sudah membuat sesuatu yang luar biasa, tetapi harus ada pihak lain. Ini sudah benar menggandeng perguruan tinggi. Apa pihak lain itu? Lembaga-lembaga terkait, misalnya sekolah. Sekolah dari tingkat bawah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi harus memberikan informasi tentang digital di kurikulum. Jadi kita tidak bisa sekarang tidak menggunakan digital. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait harus memasukkan bagaimana digital culture. Membangun culture tidak bisa 1-2 tahun. Harus terstruktur, harus by design. Dan yang paling memungkinkan adalah melalui lembaga-lembaga formal, terutama di sekolah. Kalau misalnya memfilter tentang ketuhanan, bagaimana kita bisa memverifikasi bahwa hal ini baik, konten-kontennya tentang agama, tidak baik. Dimulai dari seseorang mempunyai literasi agama, mempunyai kompetensi agama. Kalau tidak punya, maka seluruh informasi sulit difilter. Dianggap ini agama, maka hal itu baik. Karena itu, digital culture harus melibatkan seluruh lembaga, formal maupun non-formal. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Kita masukkan. Digital culture kita masukkan. Karena memang saat ini adanya ruang digital yang banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, di sini bagi yang
literasi beragamanya masih terbatas, sangat mungkin angka terjebak kepada filter bubble atau echo chamber. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah seorang yang mengetahui sesuatu dalam satu sudut pandang tentang agama dan kepercayaan, dia tidak menerima yang lain. Sehingga kalau ada informasi yang dia terima, apakah dari media sosial, apakah dari website, selain kelompoknya dia, dianggap tidak benar. Tidak ada bisa mengfilter. Filter itu bisa dilakukan kalau mempunyai kemampuan, kalau punya literasi. Nah, dalam sila pertama, literasi beragama. Itu sebabnya, saya sampaikan di awal tadi, harus dibangun dari lembaga formal. Nah, para peserta saat ini yang terbanyak dari mahasiswa ini. Ada prodi PGSD yang nantinya menjadi profil guru sekolah dasar. Tugasnya adalah bagaimana menyampaikan digital culture dalam konteks yang ini adalah pemahaman agama. Apabila pemahaman agama dibangun dari sejak dini sampai berjenjang sampai perguruan tinggi, maka digital culture di bidang agama akan aman. Sudah kita maklumi, kita tahu bahwa negara ini menjadi contoh secara internasional kerukunan karena perbedaan-perbedaan itu bisa dinetralisir dengan Pancasila. Bisa menetralisir itu karena pemahaman, karena literasi tentang agama masing-masing. Begitu juga prodi yang lain. Ada prodi teknik, ada prodi ilmu komputer, ada prodi ekonomi. Seluruh fakultas ini sama tentang agama, berbeda-beda, tetapi setiap individu yang beragama harus mempunyai kemampuan beragama yang baik. Tanpa kemampuan beragama yang baik, akan sulit memfilter apakah ini benar, apakah ini tidak benar. Oke, itu untuk kecakapan di ruang digital sila pertama dalam rangka membangun digital culture. Kita lanjutkan sila yang kedua. Kecakapan di digital sila kedua adalah kecakapan budaya digital terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimulai dengan kesadaran bahwa setiap kita adalah setara. Tidak ada pembedaan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, kelompok politik, disabilitas fisik, dan pembedaan lainnya dalam apa? Hal akses memperoleh informasi di ruang digital. Kita diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang definisi konten yang berisi penghinaan. Kalau yang pertama, bagaimana kita mempunyai literasi beragama, maka yang kedua adalah Pancasila ini bisa diterapkan. Nilai yang kedua, kalau kita punya literasi yang terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi seluruhnya ternyata terpusat bagaimana budaya kita memperoleh informasi. Apakah itu membaca, baik digital maupun non-digital, atau beraktivitas dengan organisasi yang kemudian kita menjadi kaya informasi, atau kita hadir dalam kegiatan-kegiatan formal atau non-formal yang terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa itu semua, maka kita akan sulit sebagai seorang individu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang kita baca setiap hari dari media sosial itu bisa mendirect seseorang sesuai yang dibaca. Karena itu,
membekali diri dengan literasi adalah sebuah kewajiban di semua agama. Untuk mencapai nilai kemanusiaan, bagaimana kita bisa adil, bagaimana kita beradab, salah satunya adalah kemauan menambah informasi tentang kemanusiaan, bagaimana bersikap adil dan sikap beradab. Mahasiswa yang saat ini banyak dalam diskusi ini nantinya akan menjadi masyarakat setelah lulus, sekarang bermasyarakat di pekerjaannya masing-masing. Bagaimana ketika menjadi pemimpin mampu bersikap adil, menjadi guru bisa bersikap adil dan beradab, menjadi seorang wirausahawan bisa bersikap adil dan beradab. Dimulai dari mana? Dimulai dari informasi, apakah itu dari kegiatan majelis taklim, apakah itu kegiatan di gereja, apa itu kegiatan di wihara, yang terkait tentang bagaimana kita bisa bersikap adil, dan tanpa itu maka kita akan didirect oleh apa yang kita baca, terutama dari media sosial, tanpa mau filter. Nah, itu yang menjadi warning bagi kita semua. Oleh karena itu kembali, agama, sosial, sama. Baik ya. Bagaimana seseorang kemudian bisa toleransi? Jangan-jangan toleransi sendiri itu tidak tahu. Kemudian ada gaya hidup, jangan-jangan itu tidak tahu. Tidak tahu itu menjadi problem, menjadi masalah. Karena itu, ketika kita banyak membaca, apakah itu digital, apa non-digital, akan membantu kita bersikap adil dan beradab. Apalagi misalnya di level terendah, di daerah, ketika ada pilihan kepala desa, kemudian tidak sama pilihannya, di media sosial diungkap. Kekecewaannya diungkap. Nah, sudah tidak bersikap adil. Di kampus mendapat perlakuan tidak menyenangkan, padahal tidak disengaja, tapi diungkap di media sosial. Kenapa? Karena tidak mempunyai filter. Mempunyai filter itu diperoleh dari banyaknya informasi positif, bagaimana memperoleh dan diri kita mendapat sebanyak mungkin bagaimana bersikap adil dan beradab. Di semua agama sama. Bagaimana adil dan bagaimana beradab. Itu sila kedua dalam rangka kita mempunyai budaya kerajaan. Mohon izin mengingatkan untuk waktu pemaparannya 3 menit lagi ya Pak. Terima Silakan kasih. dilanjutkan. Oke. Saya lanjutkan. Sila yang ketiga terkait dengan persatuan Indonesia. Kita warga Indonesia harus bangga. Karena itu produk Indonesia kita dahulukan. Ini juga mengingatkan kepada negara. Bisa kita menyontoh misalnya negara tetangga Korea. Mobil-mobil produk Korea, mobil-mobil produk non-Korea berbeda ketika diparkir. Mobil-mobil yang produk Korea, parkirnya terjangkau. Non-Korea, per jam. Nah, itu salah satu upaya mencintai produk dalam negeri. Ya, itu yang paling pokok, bagaimana menghargai produk-produk dalam negeri dan menciptakan sebanyak-banyak produk dalam negeri bisa go internasional. Itu bisa diperoleh dengan cakap budaya digital terkait nilai persatuan Indonesia. Silahkan mencari literasi itu di dunia digital. Yang keempat adalah kecakapan kerakyatan yang oleh hikmat. Bagaimana kita bisa menghargai. Ketika membaca, bisa menghargai. Ketika ada informasi, bisa menghargai. Menghargai ini adalah cakap sila yang keempat. Yang terakhir adalah sila yang kelima, yaitu adil sosial bagi seluruh dimulai Indonesia. Bagaimana dimulai dengan kesadaran memahami regulasi, bahwa setiap aktivitas kita itu ada regulasinya. Kalau dunia maya,
atau digital kita kenal dengan ITE. Undang-undangnya sama dengan ketika kita melakukan kejahatan. Karena itu penting mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, ada hal yang sangat penting dilakukan. Dan yang kesimpulan adalah pemahaman konsep nilai-nilai Pancasila menjadi landasan kecakapan digital dalam beraktivitas di ruang digital. Ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital, itulah namanya digital culture. Itu dari kami yang dapat kami sampaikan. Silakan nanti kita berdiskusi dan akan disambung dengan narasumber lainnya yang terintegrasi dengan bagaimana kita berpancasila di dalam dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kebetulan di daerah rumah saya lagi hujan, semoga suaranya aman. Jika tidak aman, silakan disampaikan saja. Senang sekali saya bisa sharing ke teman-teman semuanya, ke Bapak, Ibu, segala sivitas akademiknya dari Universitas Sidoarjo ya, dari sudut pandang digital safety-nya yang dielaborasikan dengan critical thinking. Dengan tema kita yaitu seru banget nih, berpancasila di era digital, namun saya akan lebih fokus bagaimana sih kita mengamankan identitas digital kita, perangkat digital kita di ruang digital ini. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dong, baru boleh sayang. Maka perkenalkan, nama saya Anissa Hoiria, saya seorang pandu digital Indonesia pastinya. Saya juga aktif sebagai Chief Marketing Officer di PT Cipta Manusia Indonesia, dan saya aktif sebagai content creator, content writer, copywriter, fotografer, pokoknya yang berkaitan dengan digital. Saya senang di dalamnya. Jika teman-teman ingin sharing-sharing nih habis webinar ini, boleh banget ke Instagram saya aja di @acmnisa. Nah, sedikit saja perkenalan dari saya, kita langsung saja. Nah, teman-teman, ternyata sayangnya keamanan digital di Indonesia itu masih sangat rendah. Maka dari itu, kita semua ya di sini teman-teman, ibu bapak sekalian harus lebih sadar, harus lebih aware lagi nih dengan keamanan digital. Bagaimana caranya? Nah, akan saya bahas lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman ya, perlu selain tadi ada etika digital, ada budaya digital, teman-teman juga perlu amunisi nih, kan kita punya 4 pilar ya, tadi ada juga digital skill, yaitu keamanan digital. Apa sih itu keamanan digital? Jadi keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digitalnya baik secara daring maupun luringnya dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengamankan data pribadi yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Dan di sini ada kompetensinya teman-teman ya. Rekan-rekan sehabis ini diharapkan lebih aware lagi, lebih sadar lagi dengan 5 hal ini, yaitu pertama, mengamankan perangkat digital ya, semuanya. Kita yang perangkat kita, device kita ya, kita harus jaga, kita harus lebih aware lagi. Yang kedua adalah mengamankan identitas digitalnya. Nanti akan kita bahas juga. Yang ketiga, mewaspadai penipuan digital. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kita lagi transaksi online, lagi jual beli gitu ya, atau beli sesuatu, kayaknya followersnya banyak deh, ini pasti terpercaya nih. Belum tentu teman-teman ya. Jadi followers banyak, reviewnya bagus, itu juga belum tentu. Jadi ada beberapa trik nanti ya akan saya bagikan, akan saya sharing bagaimana teman-teman bisa ngecek nih, ini kayaknya penipuan online apa enggak ya, gitu ya. Lalu yang keempat adalah memahami rekam jejak digital. Tadi sudah disampaikan juga ya mengenai etika dan budaya, teman-teman. Jadi hati-hati, apapun yang kita tinggalkan di ruang digital, itu ada rekam jejak digitalnya. Tadi saya lihat di chat ya, ada beberapa yang tidak dalam konteks dalam webinar hari ini. Hati-hati, itu terekam dan bisa menjadi rekam jejak digital. Jadi fokus yuk meninggalkan rekam jejak digital yang positif. Lalu yang kelima, memahami keamanan digital bagi anak dan orang tua nih harusnya. Kenapa sih kita harus peduli dengan sharing juga tentang keamanan digital ini kepada orang tua kita dan juga anak-anak kita ataupun adik-adik kita. Karena misalnya ke orang tua, mau nggak mau mereka harus up to date, apalagi soal keamanan digital teman-teman. Karena modus-modus dari pelaku cybercrime ya, atau keamanan digital, kejahatan digital, mohon maaf ya, kejahatan digital cybercrime, itu kan banyak modusnya. Gitu ya. Jadi biasanya mereka menyerang orang tua kita yang nggak ngerti, yang gaptek gitu ya. Makanya kita nih yang tumbuh bersama teknologi harus update ke mereka. Mah, Pah,
ini loh kalau ciri-cirinya seperti ini, itu bahaya, itu penipuan gitu ya. Maupun ke adik kita, ataupun ke anak-anak kita. Mereka nggak tahu itu link boleh diklik atau enggak. Ini website boleh dibuka atau enggak gitu ya. Jadi kita harus lebih peduli terhadap lingkungan kita, terutama kepada orang tua dan juga anak-anak kita. Selanjutnya, teman-teman. Nah, tadi cybercrime atau kejahatan digital itu kan banyak jenisnya. Beberapa bahas ya yang sering terjadi, yang mungkin aja terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, hati-hati sama malware. Apa sih itu malware? Jadi malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam. Bisa mencuri informasi pribadi milik kita atau uang dari si pemilik perangkat. Biasanya berupa virus. Nah, ini juga berkaitan nih sama phishing sama scam. Ini sering banget ya kita jumpai kasusnya. Itu apa sih phishing? Jadi phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Biasanya kalau lewat telepon ya, rayuannya tuh manis banget ya, kayak kata-kata doi gitu ya, manis banget sampai kita terlena, sampai ngasih passwordnya, OTP-nya. Nah, itu hati-hati teman-teman. Apalagi kalau orangnya nggak enakan. Teman-teman hati-hati ya, jangan mudah tertipu dengan tipu muslihat mereka, ataupun juga scam ya, sama aja, bentuk penipuan melalui telepon, email bisa, pesan WhatsApp gitu ya, dengan tujuan pada umumnya untuk mendapatkan uang dari para korbannya. Dan modus yang lagi beredar nih ya, yang sering terjadi, yang pertama penjualan palsu tadi ya, lalu impersonasi. Apa sih impersonasi? Jadi berpura-pura jadi orang lain. Kalau misalnya berpura-pura nih jadi orang lain, terus dia minta uang. Nah, itu ya hati-hati. Nanti akan saya lebih bahas juga, lebih lanjut ya. Ada peretasan akun, modus percintaan. Teman-teman mungkin di sini ada yang pernah nonton film Netflix, ada dokumenter tentang dia bagaimana bertemu di aplikasi dating. Ternyata modus utamanya adalah memang untuk menguras uang si korban ini. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi karena jangan cinta, kalau anak zaman sekarang bilangnya bucin, teman-teman bisa ngasih password gitu ya, OTP, kasih PIN bank digital. Teman-teman, itu hanya kita dan Allah yang tahu aja ya, cukup kita dan Allah aja yang tahu. Lalu juga lowongan kerja palsu ya teman-teman, hati-hati. Biasanya kalau website resmi atau misalnya yang platform-platform resmi itu, atau misalnya perusahaan-perusahaan besar lah atau yang resmi, itu dia akan mengeluarkan sesuatu yang resmi gitu dari websitenya atau dari platform-platform yang resmi. Kalau misalnya dari kita BC-an gitu ya, broadcast, kita main klik-klik aja ada link, ternyata itu adalah lowongan kerja palsu, itu hati-hati. Jadi kita lebih dibaca lagi nih, ini bener nggak ya, double cross check. Gampang aja kok, misalnya teman-teman di Google aja, benarkah perusahaan ini membuka lowongan kerja, seperti itu. Langkah kecil, langkah gampang ya, cross check kita yang bisa kita lakukan. Kita next lagi. Nah teman-teman, berkaitan juga dengan apa yang kita klik, link ya. Kita kan di dunia digital ini kan banyak sekali ya link yang masuk. Nah, hati-hati teman-teman, gak semua link itu aman. Ciri-cirinya yang aman gimana? Ciri-cirinya yang aman adalah bentuknya HTTPS. Ada S-nya di situ, secure. Jadi kalau misalnya cuma HTTP saja, itu bisa jadi tidak aman. Ya teman-teman, atau bisa kita lihat dari lambangnya aja deh. Lambangnya itu kalau misalnya tanda seru atau segitiga itu nggak aman, tapi kalau tanda gembok berarti itu aman gitu ya. Dan kalau misalnya kita dapat link apapun gitu ya, kalau misalnya dapat brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar, contohnya di sini deh, Shopee nggak mungkin pakai nomor pribadi teman-teman, karena dia perusahaan besar, dia pasti punya nomor resmi. Atau di sini deh, BCA. Nah teman-teman, kalau dapat link, dicek dulu ya, apakah penulisannya benar atau tidak. Karena modus dari si pelaku cybercrime adalah sengaja salah pengejaan, misalnya BCA jadi BAC, atau literasi digital jadi digital literasi. Itu bisa aja. Jadi kita pastikan link yang kita dapatkan itu sama informasinya dengan yang diberikan sama informasi yang ternama ya. Jadi teman-teman dicek lagi link apapun yang mau diklik, jangan sampai itu link-link yang berbahaya ya. Lalu juga selanjutnya ini lewat email. Ini terjadi sama rekan saya sendiri ya teman-teman. Jadi rekan saya itu dapat tiba-tiba email ya, minta verifikasi akun. Padahal selama ini dia merasa tidak pernah bikin akun di tersebut gitu ya.
di situ malah mentereng banget ya warnanya, itu ada warna oranye, ingin banget kita klik gitu ya. Itu adalah salah satu modus mereka gitu ya, trik mereka biar kita main klik-klik aja. Untungnya teman saya berpikir kritis, dia berpikir dulu, saya nggak pernah deh kayaknya bikin akun di sini gitu ya. Akhirnya dicek di email checker, dicek di situ emailnya, ternyata pas dicek hasilnya bad di situ teman-teman, merah. Ya, kalau misalnya email yang benar itu adalah di situ oke atau hijau. Sebenarnya email checker banyak ya, di sini adalah emailchecker.net salah satunya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat apapun tadi selain link, yang email pun juga jangan main langsung verifikasi aja ya. Karena bahaya sekali. Kita sekali verifikasi bisa dapat password, bisa dapat sampai ke bank kita. Nah, itu hati-hati ya teman-teman semuanya. Dan saya punya video nih ya, kita tonton dulu bersama-sama. Baik, jogetnya nanti aja habis webinar ya, tiktokannya. Nah teman-teman, ini juga nih, karena pasti di sini siapa yang kalau malam itu bingung mau scroll TikTok dulu atau scroll Instagram dulu gitu ya. Kadang-kadang kita malam-malam bingung mau buka mana dulu gitu ya. Nah teman-teman, perlu disadari, kita nih ya generasi teman-teman yang masih kuliah, pasti pengen banget ikutin tren. Anak zaman sekarang mau FYP gitu ya. Di TikTok tuh aku tuh mau FYP Kak. Tapi gak semua teman-teman tren-tren itu bisa aman kita ikuti. Jadi kita perlu lihat dulu trennya ini bumerang gak bagi kita, berdampak buruk gak bagi kita. Contohnya, tren di TikTok waktu itu sempat beredar pamer KTP. Teman-teman, KTP itu sangat privasi ya. Salah satu contoh dari identitas digital yang harus banget kita jaga kerahasiaannya. Nah, ini demi mengikuti tren ya, main foto-foto aja, terus foto sama KTP-nya gitu ya. Nah, itu hati-hati, jangan hanya mengikuti tren, kita lupa dengan keamanan digital kita. Begitupun juga teman-teman di sini siapa yang pernah ikut tren ini? @yours di Instagram. Biasanya banyak macam-macamnya, tapi nggak semua pertanyaan itu baik atau bisa kita publish. Contohnya, nama ibu. Saya baru dapat musibah teman-teman ya, jadi ATM saya hilang dan saya harus konfirmasi untuk blok. Yang ditanya adalah nama ibu saya. Bayangkan kalau misalnya saya menyebar nama ibu saya, berarti kan itu sesuatu saya mempublikasikan identitas digital saya yang seharusnya saya rahasiakan karena berkaitan dengan bank. Atau misalnya tanda tangan. Atau misalnya sesuatu yang sangat privasi. Hanya demi @yours. Nah ya, jadi teman-teman mulai sekarang, yuk lebih perhatikan, jangan hanya karena tren kita membahayakan diri sendiri. Oke, karena kenapa? Karena dunia nyata sama dunia cyber sama aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi jalan nih, terus tiba-tiba ada yang orang mau buka tas kita. Mbak, saya mau lihat tasnya dong, atau Mas mau lihat tasnya, kita bakal buka nggak? Enggak kan? Begitupun juga dunia cyber. Kalau misalnya ada orang asing, platform, aplikasi, nggak cuma orang aja, minta data pribadi dibaca dulu, mintanya apa, apakah perlu saya berikan atau enggak, saya bisa percaya atau enggak saya berikan data saya kepada mereka, gitu ya. Nggak cuma orang aja, platform, aplikasi. Jadi teman-teman jangan malas baca ya. Jadi baca dulu tuh mereka maunya apa. Karena kenapa? Identitas pribadi ya. Identitas pribadi kita tuh sangat perlu kita jaga karena potensi kejahatannya itu sangat besar. Ada apa aja, yaitu data pribadi yang bersifat umum sama spesifik ya. Kayak umum tuh nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau yang bersifat spesifik gitu ya, yang harus 2 kali lebih kita jaga. Yang pertama, informasi kesehatan. Data biometrik, sidik jari, iris mata kita, bentuk wajah, tinggi badan, data genetika, kehidupan yang terlalu dalam, maksudnya gimana? Oversharing, teman-teman. Misalnya nih, a day of my life gitu ya. Anak zaman sekarang tuh suka bikin kayak gitu, a day of my life. Tapi bener-bener tuh diruntutin dari awal bangun sampai kerjanya, sampai jam berapapun dia kasih di video itu. Sehingga orang lain tahu, oh rumahnya itu kosong di jam segini. Oh, ternyata nanti dia berangkat kerja naik ini. Oh, ternyata pintunya sebelah sini, jendelanya sebelah sini. Kebaya Rista, mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar jelas?
Masih Kak, dan masih. mohon izin mengingatkan untuk waktu pemaparannya 2 menit lagi ya Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Irista. Oke, saya izin ngebut seperti kereta api ya. Jadi data kejahatan juga, data ke anak gitu ya tadi berkaitan dengan oversharing, hati-hati. Jadi teman-teman kadang masalah oversharing ya, itu kita nggak sadar kalau kita oversharing. Kita nggak sadar, kita ngasih tahu nama ibu kita nggak sadar ternyata saya nyimpen kunci itu di sini. Kamar saya tuh bentuknya seperti ini. Oh, pintunya ada sebelah sini. Saya tuh punya berapa mobil. Nah, itu teman-teman ya, kadang oversharing ini perlu banget kita perhatikan karena kadang kita nggak sadar melakukannya ya. Lalu ada data pribadi lainnya yang seperti data keuangan pribadi dan data anak ataupun orang tua dan data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kenapa? Potensinya sangat besar, bisa jual beli data, profiling, pinjol ya, ambil alih akun, meretas akun layanan, dengan telemarketing. Kadang-kadang kita ditelepon gitu ya, kok bisa dapat data saya dari mana, atau bahkan sampai ke cyberbullying tadi sudah disampaikan juga ya sama Kak Ilhamna ya, bahwa cyberbullying juga berbahaya. Seperti itu. Nah, ini kenapa sih dielaborasikan dengan berpikir kritis ya. Saya punya kasus aja langsung tadi, impersonasi ya, berpura-pura jadi orang lain. Jadi rekan saya namanya Kak Ita, tiba-tiba di chat sama temennya, Kak Ita kamu ganti nomor gitu kan ya. Kenapa emang ada yang pura-pura jadi kamu minta uang ke aku, tapi untungnya aku cek dulu di penipu, kata si temen Kak Ita. Dicek di get kontak nomornya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku gitu ya, jadi temennya, itu coba dicek dulu nomornya bener asli atau enggak. Karena bisa jadi itu akun-akun penipu ya, yang mau ngambil uang kita, yang telah mempelajari kita di media sosial. Karena si penipu ini ya, yang ngaku-ngaku jadi Kak Ita, itu manggil temennya itu pakai kata-kata beb, yang biasa Kak Ita lakukan di media sosial. Jadi hati-hati ya, kita di media sosial juga dipelajari nih sama pelaku cybercrime. Jadi teman-teman, jangan terlalu apa-apa tuh di-sharing di sosial media, karena tadi bisa bumerang bagi kita ya. Ini juga oversharing. Nah, ini berkaitan dengan platform teman-teman ya. Saya dikit lagi, Kak Irisa tenang aja, jangan poten saya. Jadi teman-teman, sadar nggak kalau kita misalnya habis download sesuatu gitu ya, habis buka platform atau apa gitu ya, mereka suka minta izin akses, entah itu galeri, mikrofon, atau misalnya kontak. Nah, itu ya teman-teman, gak semua harus kita berikan akses. Berikan seperlunya aja. Contohnya TikTok. Ini asli. TikTok itu minta akses kontak saya. Ya, saya tidak akan izinkan. Kenapa? Kontak itu kan berisikan nomor orang lain yang harus kita jaga privasinya. Nggak mungkin saya sebar-sebarkan, walaupun ke platformnya, saya nggak percaya nih walaupun TikTok sebesar itu, menurut saya karena nggak perlu TikTok sampai tahu kontak saya. Buat apa? Saya bisa follow sendiri kok kalau saya mau ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, jika kita habis download sesuatu, baca dulu. Gitu ya, baca dulu. Mereka minta aksesnya apa? Misalnya kalau misalnya Google Maps gitu ya, minta lokasi, ya pasti kita kasih akses dong. Kan nggak mungkin kalau Maps kita nggak tahu, dia nggak tahu lokasi kita kan. Tapi kayak misal sampai mikrofon, kayaknya nggak perlu deh. Galeri, kayaknya nggak perlu deh. Atau misalnya sampai kontak, nggak perlu deh. Ya udah, jangan berikan akses. Jadi dibaca dulu. Kalau misalnya itu perlu, kasih akses. Kalau nggak perlu, jangan dikasih akses. Terutama kontak ya teman-teman. Karena ini salah satu kalau misalnya pinjol ya, pinjaman online itu tahu sampai nge-SMS, nge-teror teman-temannya, ya karena si pelaku yang melakukan pinjol itu memberikan akses kontak kepada platformnya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Dan ini juga berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar ya teman-teman. Kalau misalnya di sini mahasiswa-mahasiswa, kalau misalnya lagi download sesuatu, jangan lupa kalau ada sumbernya, cantumkan sumbernya. Ya, kalau ada lisensinya, dibaca dulu lisensinya. Jadi kita juga harus menghargai hak cipta orang lain. Dan kalau misalnya teman-teman mau lapor gitu ya, saya mencium-cium bau cybercrime, Kak, mau lapor kemana? Salah satunya ya, bisa lapor ke patroli cyber ya, di sini. Atau misalnya tadi mau cek link-link, apakah ini hoax atau enggak, bisa di turnbackhoax.id. Ini salah dua aja ya, dari banyak platform yang bisa kita manfaatkan. Dan kalau misalnya teman-teman ketemu konten-konten negatif, boleh banget laporkan ya langsung ke aduankonten.id ya, atau aduankonten.kominfo.go.id. Di sini juga bisa, dan follow aja ya aduankonten.official. Di sini ada tips and trick bagaimana sih kalau misalnya kita ketemu konten-konten negatif, atau misalnya bagaimana kita berantasnya, itu ada. Jadi silakan di follow ya teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman abis webinar ini mau cek apakah saya pernah terindikasi kebocoran data atau enggak gitu ya, nauzubillah min dzalik, semoga enggak ya teman-teman, bisa di periksadaata.com, masukin aja emailnya, nauzubillah min dzalik, misalnya teman-teman ada nih
langsung ganti password. Itu langkah pertama yang bisa kita lakukan ya. Semoga teman-teman gak ada yang bocor ya, tapi kalau misalnya ada yang bocor, langsung ganti password atau ganti emailnya. Pokoknya langsung langsung ganti semuanya. Nanti kelihatan kok apa aja sih yang bocor di situ. Oke. Nah, ini kesimpulan dari sesi saya kali ini ya teman-teman. Jadi selalu berpikir kritis dan bersikap waspada. Lalu juga teman-teman gunakan password yang kuat ya. Jadi semakin alay, semakin bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di password harus yang alay gitu ya. Lalu juga kalau misalnya login di tempat lain jangan lupa logout dan rutin mengganti passwordnya. Lalu juga aktifkan pengaturan privasi ganda ya, dua faktor autentik ya di situ. Biar kalau misalnya kita login itu minta akses dulu, minta izin dulu ke perangkat sebelumnya biasanya. Jelajahi situs yang internet yang aman. Tadi saya sudah kasih tips and triknya, bagaimana link-link yang aman. Dan hati-hati dengan free wifi public, teman-teman ya. Nih, jangan karena kita pengen punya kuota banyak, atau saya bener-bener nggak punya kuota, saya mau transaksi online. Jangan pernah sekali-sekali pakai free wifi public yang nggak tahu punya siapa, apalagi nggak ada passwordnya. Bisa jadi itu adalah gerbang mereka untuk mendapatkan data pribadi kita. Jadi kalau misalnya kepepet banget gitu ya, data pribadinya nggak ada, pakai tethering teman, itu lebih aman ya. Tapi jangan pakai free wifi public yang nggak tahu punya siapa dan apalagi nggak ada passwordnya. Dan ini slide terakhir dari saya teman-teman. Sosial media itu sebenarnya serem loh teman-teman. Saya boleh teman-teman kalau misalnya suka nonton di Netflix ada The Social Dilemma namanya, di sini ada ya. Itu tentang bagaimana sosial media mempelajari pelaku. Dan saya pusing habis nontonnya. Karena kenapa? Memang ya seram gitu. Jadi teman-teman bisa lebih aware lagi gitu, lebih hati-hati di sosial media setelah nonton film ini pastinya. Dan saya punya kata-kata penutup nih teman-teman. Kita tidak bisa percaya 100% dunia digital. Jadi bukan kalau diri sendiri yang jaga, siapa lagi. Segitu aja yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om kembali lagi ke Mbak Erista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi dalam diskusi kita kali ini. Izinkan dulu juga saya akan menyapa para narasumber. Ada Mbak Anissa, selamat sore Mbak. Kemudian ada Pak Hadi Ismanto. Kemudian ada Mbak Erhamna yang jauh-jauh dari Aceh sana. Dan kemudian ada juga Pak Boni dari Direktur Aptika, ada Mas Idam selaku PIC dari UNU Sidoarjo dan seluruh sivitas akademik UNU Sidoarjo yang kami hormati. Saya sangat apresiasi terhadap luar biasanya antusiasme peserta dari UNU Sidoarjo dalam setiap sesi literasi digital. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Kita akan diskusi tentang topik yang juga sangat menarik tentang ideologi bangsa kita, tentang sebuah dasar yang dulu ditanyakan oleh Bung Karno dengan sangat lantang di sidang konstituante, soal filosofi Groenslah, atas dasar apa kemudian kita mendirikan bangsa ini. Nah, yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan Pancasila. Nah, kita akan diskusi tentang Pancasila di era digital itu seperti apa. Jadi Pancasila itu merupakan dasar konstitusi kita, ideologi kita, yang sampai kapanpun termasuk juga undang-undang dasar tidak bisa diubah, karena kalau mengubah itu berarti sama saja membubarkan bangsa ini. Nah, sebenarnya Pancasila itu seperti apa dan tantangannya seperti apa? Kita tidak boleh melihat atau meletakkan Pancasila semata-mata sebagai sebuah teks normatif yang tidak operasional di level kebangsaan kita, masyarakat kita, dan juga tata pergaulan dunia yang diikuti oleh bangsa Indonesia. Ya, sebab Pancasila itu ideologi bangsa yang menentukan bagaimana harus berekonomi, berpolitik, dan berkebudayaan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Mustafid. Saya Wakil Sekretariat PWNU Dai Istimewa Yogyakarta, juga narasumber pandu digital Badge Merah, dan juga pengelola sebuah pesantren mahasiswa, namanya Pesantren Aswaja Nusantara.
Nah, oke. Kalau kita bicara soal konteks Pancasila saat ini, ketika bicara soal di era digital, maka kita bicara situasi Pancasila yang kontemporer, yaitu di era atau disruption era atau era disrupsi. Nah, era disrupsi itu era yang seperti apa? Era yang paling tidak ada 3 kategori yang harus kita pahami. Pertama adalah adanya globalisasi, ekonomi, politik, kebudayaan, dan keagamaan. Globalisasi itu satu arus besar di level dunia yang mendorong penyeragaman ideologi di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Orang menyebutnya sebagai neoliberalisme dalam bidang ekonomi maupun politik, kebudayaan maupun juga dalam keagamaan. Di sisi lain, kita juga dikepung oleh beragam ideologi. Nah, ideologi itu ada ideologi sekular yang berbasis pada pemikiran manusia. Yang kedua adalah ideologi keagamaan yang digali dari pemikiran keagamaan. Yang ketiga adalah etnonasionalisme atau yang berbasis pada ideologi kedaerahan. Nah, kemudian yang ketiga, kita berada di era yang disebut dengan revolusi industrial atau era digital. Dan ada digitisasi, ada digitalisasi, dan ada transformasi digital. Nah, ini adalah fenomena kebangsaan kita saat ini. Jadi kita itu dikepung, Pancasila kita itu dikepung oleh ideologi-ideologi sekular. Ada neoliberalisme, ada neoliberalisme, ada kiri radikal, ada ideologi juga berbasis keagamaan, dan seperti misalnya kelompok Islam politik, kelompok khilafah yang ingin menegakkan khilafah versi mereka, kemudian menghasilkan nilai intoleransi, radikalisme, fundamentalisme atau formalisme agama. Juga kita dihadapkan oleh fenomena etnonasionalisme, yaitu menguatnya separatisme di beberapa daerah, kemudian otonomi daerah yang juga kebablasan, sehingga sedikit banyak itu meretakkan nilai-nilai konsep negara kesatuan atau NKRI. Kemudian gerakan yang jelas-jelas anti NKRI. Sementara di ideologi liberalisme sekular itu, di samping ideologi ekonomi dan politik juga menghasilkan tata nilai seperti hedonisme, sekularisme, individualisme, liberalisme, pragmatisme, dan lain-lain. Nah, kalau kemudian kita lacak dalam konteks kebangsaan kita, ada satu peristiwa penting yang sangat menentukan bangsa Indonesia, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 45, terutama amandemen tahun 2002, di mana amandemen ini dianggap sebagai amandemen yang menghilangkan lokus kebangsaan kita. Jadi otonomi daerah yang kebablasan, kemudian ada diskriminasi sosial dan kewilayahan, kemudian hilangnya lokus kerajaan kita, di mana negara itu terpisah dari rakyat, kedaulatan ekonomi menjadi ekonomi pasar, politik rakyat menjadi politik demokrasi liberal, struktur perwakilan yang bikameral lagi, ada DPD, dan bukan lagi perwakilan seperti dulu, kemudian hilangnya lokus kekeluargaan, penguasaan ekonomi atau sumber daya oleh asing, dan ketergantungan politik juga kepada kapitalisme global. Dalam beberapa hal mungkin bisa kita sepakat, misalnya terkait pentingnya amandemen, tapi amandemen yang tidak dipandu oleh nilai dasar Pancasila akan berbalik menjadi amandemen yang menjinakkan, meruntuhkan, dan merobohkan Pancasila dari dalam. Betul namanya masih Pancasila, NKRI, Undang-Undang, tapi isinya sebenarnya secara substantif bertentangan dengan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, ini adalah tantangan penting dari ideologi Pancasila kalau kita bicara soal Pancasila di era digital. Nah, tantangan lain adalah datang dari revolusi industrial atau Industrial Revolution 4.0 atau revolusi generasi keempat. Nah, ada 3 kata kunci yang harus kita pahami di sini. Pertama adalah digitisasi, yaitu perubahan teknologi analog ke teknologi digital. Kemudian digitalisasi, inovasi model bisnis, dan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Pendek kata, digitalisasi adalah penerapan teknologi digital atau digitalisasi dalam berbagai ranah dan sektor kehidupan. Yang ketiga adalah transformasi digital, dampak atau impact dari proses digitalisasi. Maka misalnya kita melihat lahirlah misalnya digital education, digital economic, digital governance yang mengubah secara mendasar tata kelola di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain. Dulu misalnya untuk kuliah kita harus datang ke kampus, kan?
harus offline, waktunya lama dan belum tentu efektif. Tapi sekarang dengan platform digital misalnya muncul MOOC kan, Massive Open Online Course, jadi atau semacam Open University, universitas terbuka yang memungkinkan diadakannya kuliah secara hibrid, artinya kuliah di waktu yang sama tapi pesertanya berada di tempat yang beda-beda. Misalnya saya di Yogyakarta, kemudian Mbak Irhamna di Aceh, kemudian ada Mbak Erista itu di Bekasi, kemudian Mbak Anissa mungkin di Jakarta. Teman-teman sahabat-sahabat di Sidoarjo, Surabaya, dan lain-lain. Nah, sesuatu yang dulu hampir mustahil dilakukan sebelum ditemukannya platform digital. Lahirlah ini konsep digital education, dan itu mendisrupsi konsep dan tata kelola pendidikan sebelum adanya revolusi digital. Ekonomi misalnya, sekarang kalau kita mau membuka lapak ekonomi, membuka toko, kita tidak harus punya toko yang mahal, sewa yang mahal, tapi kita bisa membuka lapak online dan bisa menembus pasar dari berbagai daerah, kan? Bahkan berbagai daerah di seluruh dunia. Nah, kita bisa menembus berbagai hambatan distribusi, hambatan konektivitas dengan platform digital marketing misalnya. Nah, itu semua itu merevolusi dan mendistribusi struktur ekonomi, struktur politik, dan juga mindset masyarakat kita. Nah, dalam konteks tantangan tersebut, maka menjadi penting untuk ini tadi sudah disampaikan Nah, untuk bicara kemudian apa yang harus kita siapkan menghadapi tantangan ideologis dan tantangan teknologi tersebut. Nah, paling tidak kita membutuhkan apa yang disebut dengan basic digital literasi. Ada digital skill, ada digital ethic, ada digital culture, ada digital safety. Semua tadi sudah dibahas dengan tuntas dan menarik. Nah, kita akan bicara soal etika digital. Apa sih etika digital itu? Jadi etika digital itu adalah tata krama dalam menggunakan internet, adab dalam menggunakan internet, akhlak dalam menggunakan internet. Di dunia nyata kita butuh akhlak, butuh adab, butuh etika, begitu juga di dunia internet. Nah, mengapa etika digital itu penting untuk kita kampanyekan, kita dorong, kita kita lebih kuat lagi, karena ternyata di balik bangsa Indonesia yang terkenal ramah, terkenal pemaaf, bukan pemarah gitu, ternyata di ruang digital kita mendapatkan fakta yang sama sekali berbeda. Berdasarkan Digital Civility Index kita atau indeks keadaban digital, kita itu berada di 29 dari 32 negara. Dan artinya apa? Kita itu nomor 1 itu paling civilized, paling berakhlak, paling etis. Nomor 32 itu paling tidak etis, paling tidak berakhlak. Nah, kita peringkat ke-29, bisa dibayangkan berarti kita itu berada di nomor cukup bawah, 5 peringkat keempat dari bawah sebagai negara yang tidak kurang berakhlak. Makanya oleh Microsoft netizen Indonesia itu dijuluki sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Kita kalah dengan Vietnam, India, Malaysia, Australia. Mereka jauh lebih beradab dalam konteks keadaban digital. Nah, itu berarti ruang digital kita itu masih penuh dengan ujaran kebencian, diskriminasi, penipuan, berita-berita yang hoax, provokasi, ketimbang konten-konten yang positif dan produktif serta transformatif. Nah, sekali lagi kemudian kita butuh menegakkan apa yang dinamakan etika digital. Nah, mengapa etika digital itu penting? Karena di ruang digital kita adalah manusia juga. Dalam ruang digital ketika misalnya kita masuk Zoom seperti ini, bukan berarti kita jadi robot, bukan berarti kita jadi artificial intelligence, bukan berarti jadi machine learning atau struktur jaringan elektronik tertentu, tapi kita tetap manusia. Nah, karena kita manusia, maka kita butuh etika. Sebab apa? Sebab dalam ruang digital kita juga berkomunikasi, berinteraksi, bersinergi, bahkan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai orang, berbagai jaringan yang memiliki perbedaan kulturan, perbedaan tradisi, perbedaan cara berpikir, mindset, etika juga ya, yang berbeda-beda. Maka kita perlu apa yang disebut dengan etika digital, sebagaimana kita butuh etika dalam dunia nyata. Nah, etika digital itu dibangun atas dasar 4 pilar. Pertama adalah kesadaran.
Jadi etika digital akan tegak kalau kita punya kesadaran dalam aktivitas digital. Kita tahu tujuan, kita sadar dalam melakukan aktivitas digital. Bukan aktivitas digital yang didorong oleh kemarahan, impuls ingin balas dendam, provokasi dan lain-lain. Kesadaran ditandai oleh bahwa aktivitas digital kita itu dikendalikan oleh nilai-nilai etik, nilai-nilai rasionalitas, bukan sesuatu yang hanya sekedar misalnya ingin cepat-cepatan sharing, ingin dianggap paling cepat dapat informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi pesan yang ingin disampaikan. Jadi dengan kesadaran kita juga punya empati terhadap orang lain. Kita sadar bahwa ada orang lain yang harus diperlakukan secara sama. Ada orang lain yang perlu dipahami pemikirannya, sikapnya, posisinya, sehingga kita tidak merasa paling benar sendiri dan tidak merasa merasa seperti tidak ada orang lain ketika melakukan aktivitas digital. Yang kedua, etika digital akan tegak kalau kita punya integritas, punya komitmen terhadap nilai-nilai akhlakul karimah seperti jujur, kemudian menghindari plagiasi, tidak melakukan manipulasi, tidak melakukan kebohongan, pemaaf, tidak mudah marah. Nah, seringkali kita berbohong dalam ruang digital. Misalnya, saya ditanya, yuk kita rapat yuk misalnya, kan? Ini sudah ditunggu, dijawab OTW kan, on the middle of way atau on the way atau in the middle of way. Padahal ketika menjawab itu sedang santai-santai, sedang makan atau bahkan sedang mau mengerjakan apaan untuk menjawab biar yang tanya itu tenang. Padahal itu satu bentuk kebohongan kecil yang kalau kita teruskan bisa menjadi kebiasaan yang buruk dan kita bisa berbohong dalam banyak hal. Kemudian melakukan punya tanggung jawab. Ada hak digital tapi juga ada tanggung jawab digital. Bahkan ini lebih kompleks kan daripada tanggung jawab di dunia nyata. Yang keempat adalah selalu menebar nilai kebajikan dalam aktivitas digital seperti nilai-nilai kemanfaatan, kemanusiaan, keindahan, kebaikan, keadilan dan lainnya. Dari 4 pilar etika digital kemudian diturunkan menjadi atau dirumuskan menjadi 7 indikator kompetensi etika digital. Kompetensi pertama adalah kompetensi untuk mengakses informasi dalam platform digital sesuai dengan etika digital. Dunia digital itu penuh dengan data, penuh dengan informasi, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mengakses informasi, untuk mencari data yang dibutuhkan, untuk mencari referensi yang dibutuhkan dalam menulis jurnal, menulis artikel atau membuat tugas misalnya. Nah, maka kompetensi pertama, kompetensi untuk mengakses informasi jadi kompetensi yang paling fundamental. Yang kedua adalah setelah punya kemampuan untuk mengakses, maka kompetensi kedua adalah kemampuan kita untuk menyeleksi dan menganalisis informasi. Apakah datanya valid atau tidak? Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Apakah bisa dijadikan referensi dalam menulis artikel atau tidak? Kemudian apakah bermanfaat atau tidak? Penting untuk di-share atau tidak? Yang ketiga, indikator untuk memahami etika digital, etika internet sebagai salah satu benteng dari tindakan negatif di platform digital. Kalau kita tahu dan memahami apalagi misalnya menghayati etika digital, maka akan menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan tindakan negatif di platform digital. Apa itu tindakan negatif? Nah, kita beri contoh. Yang keempat adalah kompetensi untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Dalam platform digital kita bisa menjadi konsumen sekaligus produsen, objek sekaligus subjek, maf'ul atau makmul sekaligus amil atau fa'il. Maka jadilah subjek dalam dunia digital, jadilah fa'il dalam transformasi digital. Yang kelima adalah kompetensi untuk memverifikasi pesan sesuai dengan etika digital. Kalau kita dapat email atau pesan di WhatsApp atau Telegram, kita verifikasi sesuai dengan etika digital. Yang keenam, kompetensi untuk membangun relasi sosial. Tadi sudah disebutkan, masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan internet itu sudah 200 juta lebih. Itu berarti kita punya kesempatan untuk melakukan, untuk berkenalan, membangun relasi dengan jutaan, dengan ratusan juta orang Indonesia. Yang ketujuh adalah kompetensi bukan hanya membangun pertemanan atau perkawanan, tapi juga kompetensi untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam platform digital, kolaborasi dalam data, informasi, atau lebih jauh dari itu seperti kampanye,
mendorong perubahan sosial, melakukan kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat misalnya. Ini adalah beberapa contoh. Pak Mustafid, mohon Ya. izin mengingatkan waktu pemaparan 2 menit lagi ya Pak. Oke, ini contoh bagaimana etika digital diterapkan di level operasional. Kalau menulis email, tulislah dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Jangan misalnya tanpa titik koma atau pakai singkatan-singkatan, itu tidak etis dalam dunia digital. Juga pakailah kalimat yang sopan, apalagi dengan dosen atau dengan orang tua atau dengan kiai kita, tidak menggunakan huruf kapital semuanya. Membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Tidak menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, tidak menggunakan kata-kata jorok dan vulgar dalam komunikasi digital. Nah, selain hal tersebut ada 6 hal yang perlu diperhatikan, sebab ini bukan hanya tidak etis tapi juga melanggar undang-undang ITE. Artinya apa? Kita bisa dipermasalahkan dan bisa dilaporkan ke aparat keamanan kalau kita melanggar ini dan bisa diproses secara hukum. Pertama adalah melanggar kesusilaan, melakukan posting hal-hal yang asusila di dunia digital, melakukan perjudian online, melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik di dunia online, melakukan pemerasan atau pengancaman, melakukan penyebaran berita bohong atau menyesatkan. Kemudian atau yang keenam, melakukan menyebarkan kebencian, hate speech atau permusuhan berdasarkan sara. Ini harus hati-hati, bisa berbahaya untuk masa depan kita. Nah, hindari juga, ini contoh interaksi negatif atau tindakan negatif, misalnya memberi komentar negatif di media sosial, memberikan kata-kata hujatan, nuntaran yang negatif, wah dasar, kamu gendut misalnya. Kemudian ujaran kebencian, cyberbullying atau perundungan cyber, mengintimidasi, menjelek-jelekan orang lain. Kemudian juga hindari beberapa pantangan berikut ini. Curhat masalah pribadi, tiap hari status saya itu isinya kesedihan, kemarahan atau komplain, itu enggak etis dan itu hanya memperburuk reputasi kita, menjelekkan orang lain, mengejek orang lain, berbagi foto yang tidak pantas, misalnya tidak senonoh, memulai konflik dengan provokasi, dengan kata-kata, melakukan tindakan ekstremisme, intoleransi atau radikalisme dalam platform digital. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, marilah kita syukur dan kita rayakan teknologi ini. Kita hormati ilmu pengetahuan dan kita dukung semua bentuk kemajuan. Tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Nah, ruang digital adalah ruang baru yang menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan Pancasila di ruang tersebut. Ruang digital memiliki karakter yang sama sekali berbeda, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk pengamalan Pancasila di ruang digital, terutama memahami etika digital. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.